Sambil menunggu yang lain, kita sambil jalan aja Bu ya. Sudah waktunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam acara rutin Sabtu Duha yang biasa dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 7.30 insya Allah sampai pukul 9. Tolong ibu ke depan aja yang dilalang sepatun ternyata apayun. Nah, sepada sedekah halangan nomor lebat enggak. Mangga dulu jangan ngelingin merawat. Melanjutkan hancah atau kajian yang telah lalu selesai bab wudu. Setelah wudu itu pasti sholat. Jadi wudu itu sebagai syarat untuk sahnya sholat. Maka bu, tadi kapayun, terus kapayun katanya. Bias dilewatan baik, ia mah batas ordeng itu mah. Kapayun baik. Batas ordeng mah kamu tarawehan itu. Tak itu kapayun mas, kapayun. Ya, enggak. Sok telingi heula pada salat. Jadi syarat sahnya sholat itu dengan wudu. Kalau tidak punya wudu berarti tidak ada sholat. Artinya tidak sah sholatnya. Maka sebagai syarat untuk sahnya sholat adalah wudu. Setelah wudu
tidak ada halangan untuk berbicara, untuk membetulkan atau mengganti pakaian, membetulkan sajadah, dan boleh juga kalau laki-laki adzan umpamanya ya. Nah, itu nggak apa-apa. Setelah wudu itu tidak ada halangan berbicara atau bergerak apapun. Nah, kemudian setelah itu ummas takbilil kiblata. Ya. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya. Itu syaratnya. Ya. Jadi setelah wudu, syarat sholat itu menghadap kiblat. Tidak sah sholat mayun kawetan. Jadi jangan menghadap ke timur atau ke selatan, utara dalam kondisi normal, sehat, tidak dalam keadaan sesat. Ya, artinya menuju linglung dalam perjalanan, wajibnya menghadap kiblat. Itu. Nah, setelah menghadap kiblat, langsung takbir. Ya, mengangkat kedua belah tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sampai di mana mengangkat tangannya? Nah, nanti dalilnya ada di belakang ya. Raf'ul yadain ya, di halaman berikutnya. Sekarang di dalam sholat ini termasuk dalam takbiratul ihramnya itu ada niat. Ya. Jadi jangan lupa niat. Niat mahalul qalbu, tempatnya di hati, tidak usah diucapkan ya niat itu. Setelah menghadap kiblat, langsung mengangkat tangan, dua belah tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Tingginya bertepatan dengan dua telinga, bawahnya bertepatan dengan dua bahu, gitu. Ya, tidak dibenarkan di atas kepala tangannya, nggak bisa. Ini tidak ada dalam contoh Rasulnya. Allahu Akbar kan gitu. Nanti ada aturan mainnya, ya, kaifiat sholat Rasul dalam mengangkat tangan. Nah, di situ niat ada dalam takbiratul ihram, dalam doa-doa berikutnya, ya, itu ada niat. Niatnya apa? Lillah. Ya. Niatnya harus karena Allah, itu intinya. Jadi tidak ada jeda antara praktek dan niat. Ya. Jadi tidak diucapkan dengan lisan. Niat itu dengan sendirinya ada dalam hati. Dari Allah, di sini ada karena Allah. Ya. Disimpan di dada, ini ada karena Allah. Terus rukun sholat berikutnya, tetap niatnya itu ada. Nah, sebagai landasan niat, ya, ini menegaskan dari Umar bin Khattab, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muttafaq alaih. Dari Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja setiap pekerjaan itu tergantung pada niat-niatnya, dan hanya saja bagi setiap orang akan memperoleh balasan tergantung pada niatnya. Itu. Ya, jadi kalau niatnya karena Allah, dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya ingin dapat nilai dari orang, ya sampai dapat nilai orang tersebut di sisi Allah, no. Nah ini, ya. Jadi niat itu menentukan. Jadi jangan karena yang lain selain karena Allah. Itu. Ya. Jadi akan dapat pahala atau tidaknya itu tergantung niatnya. Jadi kalau niat keliru, nah ini
jarum mata hati kita, ya, harus lurus sareng leres. Jangan ada niat-niat selain karena Allah. Ya, itu. Kemudian takbir, ya. Sebelum takbir tidak ada bacaan. Jadi niat itu tidak usah diucapkan, ya. Dengan sendirinya dalam hati sudah ada. Ya. Nanti kalau niat harus diucapkan akan repot, ya. Karena pada saat waktu umpamanya makmum akan berubah menjadi imam, atau sebaliknya kalau dalam sholat berjamaah. Nah, kalau umpamanya makmum harus mengganti imam karena sudah ada niat tadinya jadi makmum, lalu bagaimana niatnya kalau mengganti imam? Nah, disinilah hikmahnya Rasul tidak memberikan lafaz-lafaz niat dalam sholat. Jadi dalam hati niat, otomatis apabila ada satu imam harus diganti atau umpamanya imam batal, ya makmum yang tadinya makmum mengganti jadi imam. Ya, contohnya pada satu waktu ketika sholat zuhur, Bilal, ya, pada saat itu Rasul telat ke masjid. Bilal bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, maukah kita sholat sekarang? Kalau kelamaan menunggu Rasul, bagaimana kalau mau sekarang saya akan qomat?" "Ya silakan," kata Abu Bakar. Qomat. Lalu sholat, imamnya Abu Bakar. Lalu makmum itu ada yang DM, ya, itu isyarat. Ya. Jadi setelah takbir Abu Bakar itu Rasul sudah datang. Makmum ada yang dehem. Kalau untuk hanya seorang atau dua orang tidak dihiraukan oleh Abu Bakar. Mungkin itu mah gara retek tenggorokan juga. Apa itu gara retek? Ya. Tidak dihiraukan oleh Abu Bakar terus saja. Nah, tapi semakin banyak yang dehem, sing arem itu. Ini mah pasti ada apa-apa dalam hati Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menoleh ke belakang. Ternyata di belakang ada Rasul. Rasul isyarat dengan telapak tangannya untuk dilanjutkan. Silakan lanjutkan. Abu Bakar memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Rasul mengizinkan. Tapi tidak berani Abu Bakar terus menjadi imam selama Rasul ada. Maka mundurlah Abu Bakar ke belakang. Rasul yang tadinya makmum maju ke depan jadi imam. Niatnya bagaimana? Merubah niat yang tadinya makmum jadi imam atau imam menjadi makmum. Disinilah rahasianya Rasul tidak memberikan lafaz-lafaz niat. Jadi dengan sendirinya dalam hati niat. Ya. Ini tidak ada dalam sebelum ya takbiratul ihram pokoknya baca apa baru Allahu Akbar. Nah ini tidak disebutkan dalam contoh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada. Yang ada dalam kitab Safinatun Najah, ya, karangan Imam An-Nawawi Al-Bandani, ya. Wa tawaffudu bihi sunnatun. Melafazkan niat itu adalah sunnah. Kata siapa? Kata Imam Nawawi, ulama orang Banten, penyusun kitab Safinatun Najah. Ya, kalau di pesantren itu tahap awal itu dalam bab fikih itu di pesantren Safinatun Najah. Ya, itu di situ. Kalau melihat dari hadis-hadis Nabi dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Kutubus Sab'ah, ya, itu tidak ada lafaz-lafaz niat. Ya.
yang ada dalam kitab Safinatun Najah susunan Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Banten gitu. Jauh dari Rasul. Nah, kemudian kita lanjutkan at-takbir, takbir yang dimaksud takbiratul ihram, membuka sholat. Jadi sholat itu qaulun wa fa'lun muftatahatun bit takbir wa mumtatamatun bit taslim. Ya. Kembali lagi kaidahnya, sholat itu ya secara bahasa doa, secara istilah secara sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Itu kaidah yang disepakati ulama mukmin. Ya, itu sholat. Jadi yang tidak disebutkan dalam fikih, dalam hadis Nabi, awalnya sholat usolli, maaf ya, dan akhirnya sholat mengusap wajah, tidak ada itu. Ya. Jadi awal sholat takbiratul ihram, akhir sholat salam, itu yang menurut kaidah ahli fikih berdasar hadis. Ya. Lihat hadis pertama dalam bab takbir. An Aliin, dari Ali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur." Kuncinya salat itu bersuci atau wudu, itu kuncinya. Ya. Tidak wudu, tidak terbuka, tidak ada salat artinya. Ya. Jadi miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah bersuci, wudu. Wa tahrimuha at-takbiru, dan haramnya sholat dengan takbiratul ihram. Artinya haram bergerak, haram berkata kalau sudah dimulai dengan takbir. Haram bergerak kalau tidak perlu. Ya. Artinya gerak main-main haram, itu tidak boleh dalam sholat. Ya, sudah sholat, sudah takbiratul ihram, nyigeng ka rencangan nanti digedeng, itu tidak boleh, batal itu sholat. Itu mah gerakna deui ya. Kalau pamnu atal mah peryogi de garot ya, salami peryogi garok we sareng sena. Namun tong diniatan pada gagarok tentunya. Jadi upami peryogi nya garok we saberesna itu daripada apa menanda mah henteu digarok tungtungna kekerjetan we langkung kaganggu. Ibu kapayun kerasa kapayun kan ya, punten sok itu supados nutipankan kapayun. Supados teu nyocok di lawang. Pan sahur sepuh ge tegeng calik dina bang barungnya. Ini jangan. Kan dia ibu baca gadis. Puntennya sok kurang bagian anu dipenggarceun ka payun. Kembali. Jadi kuncinya sekolah at-tuhur, bersuci atau wudu. Wa tahrimuha at-takbir, haram nak sholat dengan takbir. Haram bergerak, haram ngobrol. Upami tos diawali ku takbiratul ihram. Nah, kemudian wa tahliluha at-taslim, halal nak sholat itu dengan salam. Artinya halal berbicara di luar sholat, di luar bacaan sholat, halal bergerak di luar gerakan sholat kalau sudah salam. Sebelum itu tidak boleh, kalau tidak perlu, ya kalau perlu mah boleh aja seperlunya, ya. Itunya asalullah niat pada gagaro, upami atuh garo seperluna, begitulah. Bagi
Bisa jadi upami gatal gitu nya tadi garo langkung repot ngaganggu konsentrasi sholat itu. Kita tuh aduh kayak itu nggak begitu ya. Kalau seperti ya, namun kekenging terus-terusan sholat gagaro terus itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Waqala Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas hatta yatawaddo'a fa yadkhulu wudu'an mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Hadis riwayat Tabrani. Dan Rasul telah bersabda, sesungguhnya sholat seseorang tidak sempurna sehingga ia berwudu dulu, lalu ia menempatkan air wudu itu pada tempat wudunya, kemudian ia membaca Allahu Akbar. Nah, ini seolah-olah dari wudu nyambung. Artinya sudah selesai wudu sempurna, mau memakai pakaian, membenarkan sajadah umpamanya itu tidak disebutkan. Namun setelah sempurna wudu, sudah sempurna, sudah menghadap kiblat, Allahu Akbar langsung gitu. Tidak ada bacaan yang lain. Ya. Hadis riwayat Tabrani, ya, Tabrani. Itu. Jadi tidak sempurna sholat seseorang di antara manusia sebelum sempurna wudu. Fayadul wudu'a, lalu menyimpan air wudu yang mawadi aku kepada tempatnya. Artinya apa yang harus dibasuh harus terbasuh anggota wudu. Jangan ada yang terlewat walaupun sebesar kuku. Ya, ada yang terlewat. Makanya bahasa ayatnya gosala. Gosala itu berbeda dengan hafana. Hafana mah manyur. Itunya upami gosala setelah dibanjur itu diratakan gitu gosala. Diratakan sampai merata. Jangan ada yang tertinggal. Itu. Dulu pernah ada salah seorang sahabat, dia sholat beberapa kali disuruh diulangi wudu, lagi wudu. Nah, pas dilihat masih belum beres. Ternyata di tumitnya ada kering gitu ya, ada kering tidak terbasuh oleh air wudu. Maka Rasul harus mengulang. Lalu bertanya, dan raus panjangnya, nah cingkur kita diulang deui. Aya naon tuh tingali tumit anjeun cenah. Itu teu usah kucai. Itu anggota wudu kedah kabasuh, tapi teu kabasuh, maka teu sampurna wudunya. Ini harus menempatkan air wudu pada tempat wudunya. Ya, anggota wudunya. Nah, setelah sempurna itu, ya, bacaannya tidak disebutkan kemarin sudah, ya. Nah, kalau menghadap kiblat, lalu Allahu Akbar. Nah, itu. Kemudian wakana Rasulullah SAW yarfa'u sautahu bitakbiri, dan karena Rasulullah SAW mengeraskan suaranya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, jadi imam mah teu ngagarinya. Atau mau kadang-kadang ku makmum sabebertasan kapengkep. Jadi imam takbirna kerah kadamu ku makmum. Ya, paminah tengah pengeras suara sing keras we ngucapkeun Allahu Akbar, sehingga makmum langsung Allahu Akbar. Betul. Nah, jadi Rasulullah SAW yarfa'u sautahu, meninggikan suaranya bitakbiri, dengan ucapan takbir Allahu Akbar, hatta yasma'a man khalfahu, sehingga mendengar orang-orang yang ada di belakangnya. Itu.
Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Wa kana idza marido rafa Abu Bakrin sautahu yuballighun nasa takbirahu. Ya. Kemudian kadang Rasulullah SAW idza marido, apabila beliau sakit, rafa Abu Bakrin, meninggikan Abu Bakar, ya, sautahu kepada suaranya. Kalau Rasul karena sakit, ya, tidak bisa suara keras. Allahu Akbar. Nah, itu Abu Bakar. Karena dulu tidak ada yang berani selama Rasul masih hidup untuk menjadi imam, termasuk ketika Rasul sakit. Ya. Kecuali ketika sakit itu Rasul duduk, Abu Bakar berdiri di sampingnya. Rasul membaca takbir pelan. Abu Bakar yang mengeraskan supaya kedengaran oleh makmum yang di belakang. Nah, itu. Jadi kalau sudah kedengaran, umpamanya ada pengeras suara, sebetulnya mah udah nggak usah diganti lagi gitu ya. Tapi sekarang di Makkah masih ada aja. Masih ada. Maksudnya supaya kedengaran oleh makmum yang jauh gitu. Ya. Kalau di kita mah barangkali ya nggak pakai gain juga ya, kedengaran walaupun nggak pakai pengeras suara. Gitu ya. Jadi tidak perlu imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nggak begitu. Upamanya nama dan masjidnya cakep, dirinya sakedik. Berjamaah nabe sabna terseur. Jadi kadamu upami imam Allahu Akbar teu ngapa pengeras suara lagi. Itu. Hadis sahih riwayat Muslim sareng Sahih. Summa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqtimu sholata biqaulihi Allahu Akbar. Kemudian keadaan Rasulullah SAW yastaqtimu membuka atau memulai sholatnya biqaulihi dengan perkataan Allahu Akbar. Memulai sholat Rasul yastaqtimu memulai membuka sholatnya biqaulihi dengan ucapan. Itu tidak ada kata-kata yang selain Allahu Akbar. Tuh. Hadis sahih Muslim dan Ibnu Majah. Satu hadis lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-imamu Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Nah, ini kadang sok narakal makmumnya, terutama merangkali hadis sepuh mapiraku. Ya, pemirsa Instagraman yang barangkali. Nah, saur Rasul, idza qala al-imamu Allahu Akbar, upami imam tos ngucapkeun Allahu Akbar, faqulu, ini perintah di Rasul langsung. Ucapkeun ku anjeun oge Allahu Akbar. Ya. Makanya kalau imam itu sebelumnya suka mukabalah dulu, menghadap ke makmum, lihat sapnya rapatkan dulu, ya, luruskan dulu. Sudah rapat, terus imam menghadap kiblat, langsung Allahu Akbar. Makmum yang sudah dibereskan oleh imam tadi seharusnya Allahu Akbar. Ya, tertibnya tuh begitu. Imam takbir, makmum pun takbir. Jangan udah dibereskan, sapnya udah rapat, umpamanya imam sudah takbir, agar yang kene eta ayo ngobrol, wah eta teh lucu itu. Kedah nama imam takbir, pakabir langsung takbir. Nah, itu. Ya, jadi upami imam tos ngaos Allahu Akbar, makmum segera mengikuti bacaan imam Allahu Akbar. Nah, begitu hadis lain riwayat.
Jadi keterangan dirinya tidak ada dalil yang menerangkan tentang lafaz-lafaz niat. Ya sudah dibahas tadi ya. Jadi sudah menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Itu perintah Rasul. Dan inilah yang disebut kaifiyat salat Nabi ya. Nah, ini menafikan namanya itu supados upami nu pirang pas berdasar ilmunya kurang paskeun berusaha sesuai keterangan Anda. Panten Ustaz Sudi, alhamdulillah terima kasih Ustaz ya. Untuk kajian bab sholat cukup dulu, nanti insya Allah berikutnya 2 minggu yang akan datang bagaimana mengangkat tangan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diangkat, di mana ditempatkan kedua belah tangan itu, nanti ada susunannya atau bahasannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk kajian pertama. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustaz Saifuddin Abu Mubarak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang? Baik. Ya, kita kembali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bermuajahah untuk mengikuti kajian satu duha yang diselenggarakan oleh Reklamim Masjid Baitul Aqam, yang pada saat ini mungkin memiliki dua tangan, ya. Di antara ibu mungkin sudah ada yang menganggap bahwa sekarang tanggal 1 Ramadan. Berarti sahur sekarang tuh ya. Nah, sementara saya punya anggapan sekarang tanggal 30 Syawal. Berarti saya belum sahur. Ketika orang menyonal mana yang benar sekarang apakah tanggal 1 Ramadan atau 30 Syawal. Tentu bagi mereka yang meyakini sekarang tanggal 30 Syawal ya benar karena perhitungannya. Demikian pula bagi orang yang punya anggapan sekarang 1 benar menurut perhitungannya, ya. Jadi kita harus saling menghargai mana yang lebih meyakinkan buat kita. Saya yakin sekarang tanggal 1 Ramadan maka wajib sahur. Saya yakin sekarang masih 30 Syawal maka belum wajib sahur, ya. Jadi kita masing-masing mana yang lebih meyakinkan tentang dua masalah yang lain. Iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, kajian pada saat ini saya akan menyampaikan sekaitan dengan bab memanfaatkan harta dengan baik. Upaya memanfaatkan harta dengan baik itu kan relatif. Baik kata siapa? Apakah baik dalam pengertian menurut ekonom atau menurut keimanan kita? Betul. Tentu menurut perekonomian memanfaatkan harta yang baik itu ialah mereka yang mampu menyisihkan harta ditabungkan di mana? Di bank mana? Di bank yang ada di negeri ini. Dengan harapan bahwa uang yang kita tabungkan nanti bisa bekal nanti betul-betul memasuki masa tua. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh seperti itu. Kata orang tua kita, mereka mengatakan duit yang lamun loba kudu nyesa, menseleki kudu mampu. Saeutik nyesa loba, kembali. Saeutik mahi loba, nyesa teh kudu kitu. Nah, ketika ada uang yang tersisa, kita manfaatkan untuk apa? Apakah kita memanfaatkan untuk menabung di bank yang ada di dunia atau menabung di bank akhirat nanti? Nah, itu ya. Nah, tentu kelemahannya kalau kita menabung di bank akhirat, kalau kita butuh nggak bisa diambil. Kalau nabung di bank dunia, kalau kita butuh bisa diambil. Tapi nanti bekal pada hari kiamat kita tidak punya. Maka di sini saya mengangkat satu topik memanfaatkan harta dengan baik, ya. Nah, kita lihat keterangan yang pertama surat Al-Baqarah 254. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang
beriman. Anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Nah, kapan waktunya? Min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, satu itu di dalam Al-Baqarah ayat 254 ya. Kita pahami dulu ayat ini. Ini yang diseru siapa? Yang diseru ialah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak diseru di ayat ini, khusus untuk orang yang beriman. Ibu merasa beriman kan? Ya, harus beriman. Ditambah ini Bu ya, kita tetap terpanggil orang Al-Baqarah 254. Ketika ada panggilan, tentu di dalamnya ada perintah. Seperti panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipanggil, ada perintah. Ini pun sama, ketika kita muncul sebuah perintah. Nah, apa perintahnya? Perintahnya adalah anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah di jalan Allah, belanjakanlah di jalan Allah. Infak kan membelanjakan ya. Berinfaklah di jalan Allah, bukan di jalan dalam kaum, tapi di jalan Allah ya. Kalau dalam kaum apa? Boleh tidak? Nah, boleh ya. Nanti kita akan berjalan ke supermarket di sana ya. Mimma razaqnakum, sebagian, tidak seluruh, tapi sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Tong sadayana, karena yang sebagiannya untuk keluarga, sebagian lagi mungkin kalau orangnya masih kuliah untuk bayar kuliah, untuk membeli pulsa, untuk membeli apapun kebutuhannya, yang dibagi-bagi. Itu ya, dibagi-bagi. Nah, kapan diinfakkannya? Nah, di sini yang pertama, min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah, sebelum datang hari yang pada hari itu, satu, tidak ada lagi jual beli, yang kedua, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan yang ketiga, tidak ada lagi syafaat. Berarti sebelum mati. Apakah orang yang telah wafat masih bisa jual beli enggak? Oh, tidak. Apakah orang yang wafat masih punya sahabat yang akrab enggak? Jangankan sahabat, suaminya pun alimun mengurban. Jangankan sahabat, istrinya pun enggak mau ngurban gitu kan Bu ya. Pas dunia senang apa senang api milu mencuri satu besok sudah asup aja kamu kan, nah gitu kan. Itu hanya merupakan naonnya dengan api-api lah. Curi kalau seran karena gusti itu tuyun misalnya bercabut ke sengawa sampai itu nyawa patung cabut ke sampai api ya. Jadi ini ayat menunjukkan sebelum tidak ada lagi jual beli, kemudian persahabatan. Itu menunjukkan bagi orang sudah meninggal dunia. Karena orang yang telah wafat tidak mungkin dia beraktivitas lagi, tidak mungkin. Orang yang wafat tidak mungkin dia bisa berbisnis. Orang yang wafat tidak mungkin dia melakukan kegiatan apapun juga. Nah, laksanakan sebelum itu datang. Terkadang kan orang-orang kita itu yang hidupnya melaksanakan kebaikan untuk orang tuanya yang telah wafat.
Jadikah pahala untuk orang yang telah wafat? Enggak, itu pahala bagi orang yang masih hidup. Itu orang yang telah wafat kan artinya disempurnakan. Orang yang telah mati telah disempurnakan, tidak wajib sholat, tidak wajib ngaji, nggak butuh makan, minum, sudah nyampe. Di mana adanya yang di alam kubur. Kalau dulu kan tidurnya di kamar, ya di atas spray yang berwarna putih, tasnya juga empuk. Kemudian ketika ruhnya telah tidak ada, dia dibaringkan di mana? Nah, dibaringkannya di tengah iman, kan? Nah, boleh dipandatkan orang yang sholat jenazah, memakai kasur, kan? Tapi di atas selai kemudian atau di atas kasur. Beres semua sholat, kemudian diusung kemudian si jenazahnya. Dulu dia punya mobil yang mewah, punya segala ayam musik, ayam asli, segala ayam enak dan pokoknya. Ketika dia wafat dipindahkan karena mobil yang dia miliki enggak, tapi dipindahkan karena mobil yang musiknya gitu kan, soalnya tegradasi, ya. Beres sampai ke pemakaman, kemudian dimasukkan ke lubang lahat dan dia tidur seorang diri, tidak ada seorang pun yang menemani. Kemudian ditutup dengan padu diinjak oleh banyak orang, ketika beres pulang semuanya. Kita pun akan begitu nanti. Kita akan begitu nanti ya. Nah, di sini Allah mengatakan kepada kita, sebelum datangnya kematian kepada kamu, maka infakkanlah apa yang kamu miliki, kata Allah. Karena sejumlah uang yang kita infakkan di jalan Allah dan yang kita tinggalkan, ini akan menolong kepada kita. Kalau ini yang kita tinggalkan akan menolong enggak? Enggak, justru akan menjadikan penghisaban nanti pada hari kiamat. Orang itu tidak beruntung kalau dia senang menabung, ya. Dia punya uang tabungkeun, harus loba duit nanti ngolotan apa duit, pasti ngolotan uang, pasti ngolotan. Ketika uangnya telah bertambah banyak, dia pun semakin tua. Sampai kata dokter, bapak, ibu, tong tuang daging, tong kalau kopi, semua dilarang. Tong piknik malah habis kumah orang karena jantung, ribut kan. Jadi ini uang yang dia miliki bermanfaat untuk kehidupannya? Tidak bermanfaat. Matilah orang yang tadi, wafatlah orang yang tadi, maka orang yang bersangkutan akan berat mempertanggungjawabkan harta yang dia tinggalkan. Jadi uang yang kita infakkan akan menjemput kita nanti pada hari kiamat. Uang yang kita tinggalkan akan jadi dihisab nanti pada hari. Nah, sekarang kita muhasabah, kita tanya diri kita masing-masing. Nanti ketika kita akan memasuki masa penghisaban, ya, mana harta yang lebih banyak? Apakah harta yang menjemput kepada kita atau harta yang kita tinggalkan? Ya, kita tidak menghitung, bisa. Jadi sini memanfaatkan harta dengan baik itu adalah untuk membela agama Allah yang itu dia. Ada yang bertanya begini, apakah termasuk tindakan yang terpuji atau apakah termasuk tindakan yang baiknya ketika seseorang dia lebih mengutamakan fisabilillah dibandingkan dengan memperhatikan kesehatan keluarganya? Anaknya, sekolahnya tukang bayar, keluarganya juga seringkali kelaparan. Ini si suami dia punya uang tapi sedekahkeun dipakai ke masjid untuk perjuangan agama Islam. Benarkah seperti itu? Ya? Salah benar? Kenapa salah? Ya? Harus keluarga dulu. Kata siapa itu? Kata Al-Quran surat ada aja itu Bu ya. Nah, ini suratnya Bu. Quran surat Al-Baqarah 215 ya. Al-Baqarah
215. Yas'alunaka mada yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul jawablah, ma anfaqtum min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan, falil walidain, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Apa masakin itu, Bu? Miskin gitu kan, bentuk jaman dari miskin. Kalau bentuk zamannya apa? Tunggalnya miskin. Kalau bentuk zamannya masakini, ya. Pemuda masakini ada kan? Artinya pemuda-pemuda miskin. Apa cirinya? Dicukupnya ke anggus, pakai anting sabulan, ya. Pakai lapis juga soek lepas. Nah, itulah pemuda masa kini. Pengertian masa kini. Wabni sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ini ketika ditanyakan oleh seseorang yang dia belum punya keluarga, dia belum punya anak, dia pun belum tapi dia punya orang tua, dia punya harta yang cukup banyak. Ketika dia ingin berinfak, maka kata Allah, berikanlah harta yang tadi, yang pertama kepada siapa, kata Allah, falil walidaini, maka berikanlah kepada ibu bapak. Mana senang istri dan anak, belum berumah tangga, belum berkeluarga, berikanlah kepada ibu bapakmu. Wal aqrabin, kakak, adik, paman, bibi, uak kamu silakan berikan. Wa yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa bisabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari ketika kita ingin berbagi dengan mereka, berikan kepada orang-orang seperti itu. Ternyata orang tua merupakan nomor satu di sini. Karena tanpa orang tua tidak mungkin kita terwujud sekarang seperti ini. Wa ma ta'malu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nah, jadi ini bagian yang pertama, cara memanfaatkan dengan baik seperti ini, tidak berbagi. Karena yang kita berikan, kita infakkan dengan yang karena Allah yang Maha itu merupakan tabungan yang sebenarnya. Memang secara matematika kita memberikan uang kepada anak kita, kepada bapak kita, itu yang beruntung siapa? Ya orang tua kita, kan dia dapat uang dari saya dan dari anaknya. Tapi pandangan Allah justru kitalah selaku orang yang memberikan. Itu catatan dari Allah yang Maha Kuasa, akan diberikan balasan nanti pada hari kiamat. Nah, lalu kalau karena saya, kata bapak dan ibunya, saya kan punya keluarga, ingin berinfak kepada siapakah yang pertama kita berikan? Nah, di sini hadisnya ada yang ini. An Abi Hurairah, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, tasaddaqu, sedekahlah kalian. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ini dinarun, saya mempunyai 1 dinar. Saya punya 1 dinar. Qala, Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala nafsi. Sedekahkan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau bapak punya uang pas-pasan untuk membeli rokok, meminta istri, meminta anak bapak tuh, meminta rokok. Ya? Kata hadis ini tak sahabat. Kenapa? Mau ada sehat atau ini kan karena dipacokkan.
Salahkah bapak yang tadi? Lah kenapa salah? Ini kan kata Nabi. Ulangi lagi. Seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Itu 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. 1 dinar deh. Berarti kurang lebih berapa rupiah kalau sekarang? Nah, 4 juta ya? 4 juta. Kata Nabi bagaimana? Sodakokanlah ia untuk dirimu. Nah, untuk diriku ini kurang melecehkan kulit gitu kan ya? Benar pematikan mungkin ada yang ini kurang batur pematikan. Benar kayak itu anak orang lain? Iya. Itu kalau suami itu anak siapa? Anak orang lain. Pak, istri anak siapa istri? Anak orang lain. Mengasuh ke mana di bulan itu kan ya, udah gitu kan. Kata Nabi, sodakokanlah ia untuk dirinya. Dia berkata lagi, saya mempunyai yang lainnya, berarti masih ada rupiah yang lainnya. Sabdanya sodakokanlah pada istrimu. Di sini orang tua mana di sini? Tidak ada di sini orang tua yang tadi. Di Al-Baqarah berapa tadi? Ayat 215. Di hadis ini ternyata untuk diri, kemudian untuk siapa? Untuk istri. Dia berkata lagi, saya masih punya yang lainnya. Sabdanya sodakokanlah pada anakmu. Jadi diri sendiri, istri, kemudian anak. Nah, ini semua kita amalkan tidak? Saya yakin tidak. Ya, enggak. Yang saya rasakan enggak. Saya punya uang 100.000. Ini ingin makan. Kalau makan itu di jalan itu ada rumah makan ya, sebelah kanan tutu bertahan makan habis sekalinya. Itu kan mahal sih. Itu 1 porsi dengan segalanya 105.000. Mau cari baru. Saya berpikir ini 100.000 dijual dengan saya sayuran ini, karena saya kan belum tentu berkata yang bisa. Ya saya kan bukan. Demi ini uang bisa dibagikan kepada mereka semuanya, kan gitu ya. Nah, apa termasuk sikap yang keliru buat saya apa itu? Nah, di sini memberikan kepada kita betapa pentingnya yang pertama kita perhatikan siapa? Diri sendiri. Jangan kita boleh berkorban demi orang lain. Kita celaka, itu kan bukan dari Islam. Islam mengajarkan anfusakum wa ahlikum. Yang pertama saya keselamatan diri, bukan orang lain. Anfusakum naro kan wa ahlikum naro bersama. Jagalah diri kamu dari sentuhan api neraka dan keluargamu, kan begitu di diri sendiri. Jangan begini berani berkorban, mengorbankan nyawa demi kepentingan orang banyak. Islam tidak seperti ilmu lilin, jangan lakukan celaka dirinya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Di sini diutamakan yang pertama diri sendiri, yang kedua istri, yang ketiga anak. Dia berkata lagi, saya masih punya yang lainnya. Sabdanya, sedekahkanlah pada pembantumu, karena pembantu merupakan orang yang ada di rumah tangga orang tertentu yang ada tanggung jawabnya. Kalau musim Ramadan, orang-orang kan biasa belanja baju untuk lebaran, kan pasti seperti itu. Ini udah belanja belum buat lebaran? Ya? Bapak sami itu acan itu. Ya? Kita senang Ustaz, jangan mikir kami ini. Belum berpikir besar.
Misalnya ibu balanya, bapak juga sama balanya pakaian, itu perhatikan pembantu pembantu sampai Allah, betul betul bungkusan seperti lembarannya kan. Kita akan bikin urut, jadi itu akan urut haluskan. Tahu satu kan? Dia berkata lagi, saya masih punya yang lainnya. Sabdanya, kamu lebih tahu cara memanfaatkan. Di sini yang pertama itu perhatikan siapa itu? Tetap diri sendiri. Jadi fokus perhatian. Diri, istri, anak, pembantu dan silakan. Setelah ini 4 macam yang tadi, 4 kelompok yang tadi telah terpenuhi kebutuhannya, maka kita perhatikan kebutuhan orang lain. Ini cara memanfaatkan dengan paling cepat. Lanjut sekarang poin yang berikutnya. Hadisul Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul telah bersabda, afdalus shadaqati aw khairus shadaqah an dawikina wa yadul mulia khairu min ajri sufla wa da biman ta'mun. Shadaqah yang paling utama ialah shadaqah dari orang kaya, dan tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Maksudnya apa? Pemberi lebih baik dibandingkan orang yang menerima. Walaupun dibalikkan, ketika ibu dibalikkan, copot dulu di atas tangan kita, tetap baik, itu kan merupakan sebuah simbol saja, ya. Itu tangan di atas maksudnya apa? Para pemberi. Tangan di bawah yang diberi atau yang menerima. Jadi jelas itu yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nah, siapakah orang yang pertama kita beri? Siapa orang yang pertama kita bantu? Kata Nabi, serta mulaikanlah atau mulakanlah dengan orang yang berada di bawah tanggunganmu. Bapak seorang ayah, seorang suami, bertanggung jawab siapa? Anak dan istri. Kalau orang tua kita tanggung jawab siapa? Ma kita tanggung jawab siapa? Ya bapak kita. Ma dan bapak kita dapat amanat dari Allah. Apa amanatnya? Anak-anaknya. Jadi kita ini yang sudah tua, ya. Kita yang sudah tua, termasuk saya sudah tua. Saya adalah amanat Allah kepada orang tua saya. Kewajiban bapak saya memberikan sandang, pangan, dan papan kepada anak-anak. Saya punya keluarga, punya istri, dan punya anak. Ini tanggung jawab saya, anak dan istri. Kepada orang tua berkewajiban untuk berbakti, untuk menghormati, untuk taat kepadanya. Nah, adapun kewajiban untuk menghidupi keluarga atau rumah tangga bukan saya, tapi bapak saya kepada istrinya, kepada emak saya. Kepada siapa? Kepada anak dan istri saya, kan gitu pada. Apakah disalahkan gitu kan? Seorang anak dia memfokuskan perhatian kepada orang tua dengan mengabaikan anak dan istrinya. Ya? Jelas keliru seperti itu. Kenapa keliru? Berarti orang telah mengabaikan amanat dari Allah. Orang tua bukan amanat ente, bukan ente. Amanat siapa? Anak dan istri. Karena seandainya ada itu seorang suami yang memfokuskan perhatian kepada ibu bapaknya, sementara anak itu dia ibunya hanya mobil kamu libur, bapaknya hanya mobil kamu libur, mana hanya sawah kamu libur, istrinya hanya HP tiba libur. Kan senang pada lebaran misalnya lingkungan atau itu luka mari lah sengayakannya luka mari sang sawah
batus nasalor terkalapan namun kami disuksan cuma disoek kita kami dicoplok sana hatna itu kama kata tangsol nih mul menyapa bisa ini istri amanat dari siapa? Amanat untuk siapa? Suaminya. Ya tentu yang terutama itu seorang anak ini yang memperhatikan istri, anak merupakan tanggung jawab. Dengan tidak melupakan kewajiban dia kepada siapa? Orang tuanya, jangan bincang. Di seberang sana malahan ada kan orang yang terfokus kepada istrinya, cuma kepada orang tuanya. Ada yang begitu? Oh banyak. Saya dulu ketika belum COVID memberikan ceramah menjelang cinta di Jalan Sancang di sana. Ya. Di sana kan panti apa namanya? Di Jalan Sancang dengan ayah dikirim masih dalam Mujahidin, ya. Itu panti Joko. Ya. Itu ada beberapa emak-emak yang cuma Pak Ustaz bukan langsung menteri ayah. Kebanyakan bapak tersebut. Pak Ustaz saya kesini mohon maaf, bukan orang miskin, bukan orang fakir. Anak saya pejabat di sana. Ibu kenapa aku di sini? Mantu saya tidak senang kalau saya ada di sana. Suatu ketika saya dijemput oleh anak saya sampai ke tempat dunia. Ya anak saya gimana lagi? Saya kirimkan lagi ke sini. Saya sampai kaki itu bantu aku. Itu kan terlalu seperti itu. Sampai dia begitu rela menitipkan emaknya di panti Joko demi menghendaki, demi merasakan kehendak siapa? Istrinya yang dia cinta. Alasannya apa? Alasannya aku tidak minta dilahirkan. Aku minta dilahirkan. Dan ini perempuan merupakan pilihan saya, sementara apa bukan pilihan saya. Bu, saya pun suka ini mah kita akan kita tidak punya agama ya. Itu ucapan salah benar. Tidak salah. Hari ibu apakah dia merupakan pilihan anaknya? Bukan. Apakah anaknya meminta dilahirkan oleh ibunya? Iya. Siapa pilihan anak ini? Istrinya. Ini sosok perempuan merupakan pilihan saya. Seksi laki-laki yang tante, sementara emak saya, bapak saya bukan pilihan saya nggak minta dilahirkan. Itu ucapan benar ketika dinyatakan orang yang tidak punya agama. Nah maka agama memberikan aturan. Sampai di sifat yang kedua kan kata Allah juga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Orang tua sampai yang kedua setelah Allah yang Maha Kuasa agama mengaturkan agama seperti itu. Puntennya ada seorang janda hadisnya. Suaminya telah wafat, dia punya anak satu-satunya. Ini bukan dongeng tapi betul-betul. Ia begitu nabung untuk kuliah anaknya di luar negeri di Amerika. Dia kirimkan hasil kerjanya kepada pembayaran kuliah di luar negeri. Setelah tamat kuliah, karena prestasi yang bagus, dia kerja pun di Amerika dan dia punya istri anak Amerika. Ya, notabene tidak punya agama yang benar. Ibunya kirim surat karena sudah lama tidak bertemu. Nah, mama hidup ingin bertemu, minta alamat. Saya ini lama menjawab, lalu mengirimkan lagi jawabannya, Mak, nggak perlu di sini, aku sibuk banget pekerjaan. Kalau mama butuh uang, itu saya kirimkan berapa lama. Ibunya sampai nangis, kirimkan lagi surat. Nah, jangan begitu. Yang mama butuhkan bukan uang, tapi bertemu dengan kamu selaku uang. Jawab lagi, belum musim banyak. Nah, kesimpulannya dia begitu.
Dia nulis, saya kirimkan uang, dulu bisa dihitung berapa mama kirim uang kepada saya untuk makan, minum, dan biaya kosan setiap tahun. Habis sekian rupiah akan saya ganti sekarang. Dikirim ke rumahku sekian ratus dolar. Niatnya apa? Mengganti makan, minum, dan kontrak di Amerika bersama mengganti biaya kuliah. Diganti dilebihkan 50%. Lunasi penerbangan. Sudah cukup sampai di sini. Mama nggak perlu kirim surat operasi. Sampai ibu sakit dan dia pun meninggal dunia membawa hati yang bertindak kasih. Itu kan sebuah gambaran bagaimana hati seseorang jika tidak punya agama. Jadi ketika orang mengatakan, aku kan tidak minta dilahirkan, mama dan bapak bukan merupakan sosok manusia pilihan saya, bukan. Pilihan saya siapa? Ini laki-lakinya, ini perempuan menjadi pilihan saya. Maka akan siap untuk membangun rumah tangga dan orang-orang pilihan saya. Sementara kau berdua adalah orang yang tidak diminta untuk melahirkan. Itu merupakan ucapan dari orang yang tidak punya agama. Kalau orang yang punya agama tentu tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Orang tuanya ketika dia sulit ekonominya atau elit dia ekonomi sulit, meminta uang kepada anaknya mungkin tidak berani. Ada dengan kata-kata yang willy bilangnya mereka minta dulu. Anaknya tahu. Ada yang senama berulama tapi nanti akan bicara dengan istri itu. Bicarakan dengan istri itu orang yang salah kan? Langsung diberikan bantuan itu orang yang hebat. Itulah orang yang mampu memanfaatkan harta dengan baik. Itu orang yang diberikan tahu kita itu siapa? Kata Nabi, wadah biman tahun, maka mulailah dengan orang yang berbawa tanggunganmu. Berarti ini seorang suami menanggung siapa? Istri dan anaknya. Orang tua ini dulu ini sebagai tanggungannya. Karena ini mereka pada saat sepuh membutuhkan bantuan, ini punya kewajiban untuk membantu kepada dengan tidak mengabaikan kewajiban kepada anggota yang utama siapa? Anak dan istrinya. Nah itu bagian yang pertama tentang cara memanfaatkan harta dengan baik, itu untuk kesejahteraan anggota keluarga. Sekarang yang kedua, untuk membela agama. Saya akan baca langsung terjemahan. Perumpama nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Ini berapa semuanya? 700. 1000 kita infakkan di jalan Allah akan keluar 7 tangkai. Tiap tangkai ada berapa semuanya? 100. Berapa jumlah totalnya? 700. Pertanyaannya sekarang, kapan kita berinfaknya? Ini di Ramadan bukan ini. Bukan ayat ini. Kita berinfaknya kapan ini? Di Ramadan bukan. Bukan kapanpun seperti ini. Tapi kenapa banyak orang yang mengatakan Ramadan ialah bulan melipat gandakan pahala kebaikan? Apakah bulan Syawal tidak? Ramadan ialah bulan barokah. Apakah bulan Ramadan tidak ada barokahnya? Kalau begitu percuma orang minta di bulan Ramadan mendoakan barokah lana dan begitu. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa sedekah yang paling baik ialah di bulan Ramadan. Itu hadisnya dhaif kunci dan sangat masuk ke dalam. Dia Imam Tirmidzi itu. Pada hakikatnya, kapanpun kita berinfak, kita bersedekah, itu kan sama nilainya. Tidak ada perbedaan, tidak ada. Kalau orang mengatakan beda, mana dalil yang membedakan? Tolong tunjukkan dalilnya. Ada di dalam Ibnu Hujaimah halaman 2395, itu kan juga sama.
Keterangannya juga bisa bermasalah. Jadi sahabat sama Farisi kan kedua yang jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah yang sunat di Ramadan maka sama dengan yang wajib. Barang siapa yang beramal wajib Ramadan sama dengan 70 kali itu pun sama. Itu keterangannya sama itu sebenarnya. Kita beramal di Ramadan nilainya sama dengan di bulan-bulan yang lain. Kalau begitu apa sih hebatnya Ramadan? Itu yang ada ialah penggandaan ibadah. Kalau di sini sekarang ada yang sama Ramadan jatuh tanggal 1 Ramadan, berarti ibu dan bapak yang bersangkutan sekarang dalam waktu yang bersama melaksanakan dua macam ibadah apa? Ngaji dan sahur. Itu yang ada. Ibu sekarang di sana yang sahur ada 50%-nya. Ya kalau ada berarti ibu yang tadi sekarang melaksanakan dua macam ibadah dalam waktu yang bersamaan, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama, ibu melaksanakan dua macam ibadah. Ibadah apa? Sahur dan ngaji sekarang. Kalau saya hanya pahala ngaji sekarang belum sahur. Nah Ustaz kita belum sahur beri hayang 28 poin Ustaz puasa itu santai kata. Oh bukan begitu. Bukan. Ya, saya meyakini ini kan yang sesuai gitu kan. Dengan tidak menyalahkan para orang yang berbeda dengan saya, silakan kita jalan masing-masing. Karena yang sekarang juga mereka kan punya dasar, ya, mereka punya kedudukan, tidak seseorangan, tapi punya kedudukan pula. Ya Bapak apa syaratnya? Jangan ragu, jangan ragu. Kalau saya ragu, Bapak benar, benar puasa salah satu sahur dosa. Bapak dan Ibu yang sahur hari ini muncul keraguan, buatnya isuk lain ayeuna ragu dosa. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang beribadah dalam kondisi keraguan, pakot aso apa kosim, sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Kita tidak boleh ragu. Dan mayu dibuka bila mayu dibuka, tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang lebih diyakinkan. Ibu sini yakin sekarang benar tanggal hiji. Seperti yakinnya saya benar sekarang tanggal 31. Kita jalan sama-sama bergandengan tangan. Orang yang menandakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi ini infaknya ternyata dibahas. Pada bulan Muharram, bulan Safar, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Ramadan sama seperti ini. Terus lanjut. Sauban berkata, Rasul bersabda, Abdullu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyali. Dinar yang paling utama kalau di kita rupiah yang paling utama ialah dinar yang diinfakkan seseorang pada keluarganya. Loh, ternyata ketika bapak selaku seorang suami, seorang ayah memberikan uang kepada keluarga, itu merupakan dinar nomor 1 hadis ini. Itu merupakan infak level yang pertama kata Rasul. Uang mas level cukup dengan orang yang salah itu level 1 sampai itu. Kata mas Ustaz itu takut. Itu sangat pokok lah, aku punya saya sangat cepat. Atau mereka di video buku aturan, padahal aku di pelaku pada dia. Ulangi kita, ini juga apa? Ini dinar kita ganti dengan rupiah, Pak ya. Rupiah yang paling utama ialah rupiah yang diinfakkan seseorang pada keluarganya. Berarti seorang saat bapak atau suami memberikan uang balannya kepada keluarga, itu adalah yang pertama. Yang kedua, dan rupiah yang diinfakkan seseorang untuk kendaraannya di jalan Allah,
Nah, maksudnya ibu dan bapak ingin berangkat ke majelis taklim, kemudian ingin berangkat ke pengajian, membutuhkan dana yang cukup banyak karena cukup jauh, maka uang yang kita keluarkan itu pun level yang kedua setelah suami memberikan kepada keluarganya. Hakikatnya orang yang beriman, uang yang dia keluarkan tentu bernilai fisabilillah semuanya. Yang ketiga, dan rupiah dan dinar yang diinfakkan seseorang untuk sahabatnya di jalan Allah. Pertama masalah itu pada umroh, rezeki berbagi itu termasuk infaknya. Jangan kita pahami itu infak di jalan Allah karena sebatas pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan tahfiz Quran, bukan hanya itu. Uang yang kita berikan kepada istri dan anak lillahi ta'ala termasuk bagian dari infak fisabilillah. Oh, sudah orang lapangan saya itu juga lucu. Yang konvensional mahal sebenarnya tahu tuh. Nah, sampai tidak juga lucu-lucuan. Saham itu menteri rasa presiden terus ngomong. Jangan khawatir. Kalian tapi tidak perlu nanti akan main lagi. Dokter masalahnya lu puasa. Pertama berapa sekarang? Ya? 12 tahun. Saya bikin 5 kilo sebenarnya. 1,70 biji. Dia nama mahal saya kalau berkumpul suruh. Ya, sebelumnya kata ayah itu kan ya, dengan goreng kadang kalau ayah pala-pala disepan lah. Ya pan disepan dengan butuhkan seneng kan, jadi merangkai gitu kan dengan minyak goreng dengan biji gitu kan. Benda kumaha oke, saya pokoknya sama ayah kan gitu ya, memang begitu kata. Walaupun mahal, tak pernah memberikan kemudahan kepada kita, ya kita terima saja. Marurah, senang barang-barang tetapi uang tidak punya. Mahal tapi uang tersedia, mending mana soketan? Ya, mending murah tapi duit loba, kan betul ya. Paling senang 10 liter ya, uang tak baru coba. Nah, uang yang kita keluarkan membeli BBM, kalau kita berangkat rombongan untuk berangkat ke pengajian, itu pun termasuk infak fisabilillah. Demikian pula memberikan infak kepada orang yang akan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Mereka mana mereka pengawasan, mereka apa paradigma. Ada orang bawa mobil itu naik kena mobil, ada ke sana itu pun termasuk fisabilillah. Sangat luas. Semua kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang beriman, maka yakin dia merupakan bagian dari fisabilillah. Kemudian yang berikutnya kita langsung melihat di sini ya pada hadisnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu menghindarkan dari murka Allah dan menghindarkan seseorang dari meninggal dalam keadaan yang buruk atau sebut akibat. Itu merupakan hikmah. Boleh nggak orang bersedekah dengan niat untuk dapat nilai yang bersifat duniawi? Tidak boleh. Infak sedekah yang terdekah harus bisa dilihat. Cirinya apa? Berharap tidak orang yang berkuasa. Bukan begini, bapak, ibu, kalau bapak bersedekah maka nanti akan punya motor. Bapak bersedekah nanti punya mobil. Bersedekah tak beremas 50 kilo. Itu bukan sedekah fisabilillah seperti itu. Dia berharap bernilai yang bersifat apa? Duniawi. Sampai ada seorang ibu melucuti perhiasannya, diberikan persoalan karena tertarik dengan janji-janjinya. Kenyataannya kumaha? Waduh semua. Itulah korban ya, korban dari infak yang bukan fisabilillah. Uang yang kita infakkan, yang diserahkan bukan berharap dunia, tapi berharap apa? Itu Allah yang Maha Kuasa. Allah itu kepada kita apapun kita inginkan
insya Allah akan terpenuhi. Kemudian kan, itu orang yang bersedekah dia akan dapat apa? Dapat doa dari malaikat. Kita lihat dulu. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata. Maksudnya ketika terbit matahari malaikat akan turun. Dua malaikat. Yang pertama khusus tukang mendengarkan cilaka, mendengarkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi hamba yang yakin sekali. Cek malaikat, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Kita berinfak kepada seseorang, ini orang akan mendoakan kepada orang yang berinfak. Cuma malaikat sama mendoakan. Apa doa malaikat? Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Allahumma ati munfiqan khalaqan. Ada kesempatan, ada cancel yang lewat, duit juga dia bawa, tapi enggak berinfak di jalan Allah. Maka malaikat yang kedua akan berdoa, Allahumma ati mumsikan khalaqan. Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau hati-hati kalau kita ada kesempatan untuk berinfak. Dalam arti kesempatan di sini uang ada, cancel pun ada, tapi kita nahan karena lebar kebutuhan yang bukan, tapi lebar kita memasukkannya. Malaikat akan mendoakan kepada. Apa doanya? Allahumma anti mumsikan khalaqan. Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau terakhir sekarang, peringatan Allah terhadap yang membela agamanya dengan harta. Ini peringatan Allah. Kita langsung lihat terjemahannya biar cepat. At-Taubah 34:35. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, padahal dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ini dampak bagi orang yang suka menyimpan harta dan tidak perhatikan zakat, infak atau sedekah. Ini ancaman Allah. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi di sana tidak ada. Ya? Tidak ada. Oke, ayat itu ketika ada. Can you urut kasih nama? Iya. Terakhir ini. Tadi kan ayatnya. Sekarang sabda Nabi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap pemilik emas atau perak, maksudnya apa? Harta kekayaan yang cukup banyak, yang tidak mengeluarkan zakat akan dipakaikan dengan kepingan-kepingan api pada hari kiamat, lalu dia dibakar di bagian rusuk, dahi dan belakangnya dengan kepingan tersebut dalam neraka jahanam. Setiap kali kepingan itu menjadi sejuk, ia akan dipanaskan kembali. Setiap hari menyamai 50.000 tahun ukuran sekarang. Keadaan ini terus menerus sehingga manusia diputuskan ke manakah akan tempatkan, apakah ke surga atau ke neraka. Ini merupakan peringatan dari Rasulullah bagi orang yang berkewajiban berzakat namun dia tidak zakat, dia juga berinfak namun dia menahan hartanya, maka ini merupakan sebagai keterima pada ya. Nah, ini ketika holding terbuka berarti sekian, semoga bermanfaat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan sekaitan dengan topik memanfaatkan harta dengan baik. Yang pertama untuk keluarga, dan kedua untuk membela agama Allah. Jadi dari sekian harta yang kita miliki, maka sisihkanlah
sebagiannya untuk perjuangan agama Allah yang Maha Kuasa. Iman iman yang saya hormati dan yang mau muliakan, dari bahasan yang bisa sampaikan dan barangkali ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan dari Bapak atau dari Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada, bagaimana? Terlalu sedikit atau terlalu banyak kita mengeluarkan sedekah adalah saya kita 100 kita keluarkan itu kan terlalu sedikit, tapi kalau kita keluarkan bulan itu juga mungkin terlalu banyak. Nah, di dalam agama Islam apakah ada perbedaannya? Iya. Kalau zakat itu ada aturannya. Misalnya orang yang dagang zakatnya 2,5%. Kemudian petani zakatnya 10% atau 5%. Itu kan kewajiban ditentukan jumlah dan waktu. Nah sekarang kalau sedekah yang sunat yang biasa ada, katakan tidak ada, bagaimana kita? Tidak. Misalnya Bapak dapat bonus dari perusahaan atau dari kantor. Ini uang di luar perhitungan, di luar dugaan, dapat misalnya 100 juta misalnya. Saya akan infakkan ini 20%-nya, boleh tidak? Boleh. Untuk sekarang karena banyak kebutuhan yang di luar dugaan, ini cukup kesini semuanya, itu tidak mengapa silakan. Hanya kita tidak bisa mengukurnya. Itu selama termasuk sebutkan zakat. Kalau zakat itu kan jumlah dan waktu. Kalau sedekah yang tadi itu bergantung bagaimana kita saja. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari barusan dapat dijadikan atau semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan harta dengan baik dalam pengertian tidak membagikan harta dengan cara sia-sia, karena memberikan itu merupakan bagian dari perilaku usaha. Kemudian juga kita akhiri, saya juga akan doakan bagi Bapak dan Ibu yang melaksanakan ibadah sahur pada saat ini, mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai ibadah yang diterima. Juga bagi Bapak dan Ibu yang belum melaksanakan sahur, karena memang sudah paham besok 1 Ramadan, kita juga sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti pada gilirannya Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.